Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas proyek UAS untuk mata kuliah organisasi dan manajemen. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu dengan saya Amelia Ramadhani dan rekan saya Fatimah Zahra, saya Rahmat Abdullah. Baiklah, pada final proyek UAS ini, kelompok kami memutuskan untuk mengangkat kasus yang pertama. Kasus pertama ialah sebagai berikut. Rimar, seorang sarjana komputer lulusan jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi. Ia akan membuka usaha yang berbentuk CV yang bergerak di bidang jasa pengembangan software. Di CV ini, Rimar akan menjadi pimpinannya. Lalu pada pertanyaan yang pertama, berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Rimar untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Rimar, maka apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Rimar? Nah, menurut Handoko, tahun 1984, perencanaan sendiri ialah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dalam perencanaan ini harus mengandung dua unsur. Yang pertama ialah tujuan dan perencanaan. Dua unsur ini harus diimplementasikan pada setiap perencanaan. Melalui perencanaan yang rinci, planning akan berguna bagi perjalanan bisnis dan keputusan yang akan diambil nantinya pun akan lebih terarah berkat adanya planning sebagai acuan. Maka planning harus dipersiapkan Rimar sebagai seorang pimpinan CV ini meliputi yang pertama ialah executive summary, yaitu garis besar bisnis ini akan dibuat oleh Rimar nantinya, visi misi, serta tujuan yang ingin dijadikan pedoman dan yang ingin dicapai CV tersebut dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Lalu yang kedua ialah Rimar harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam bisnis pengembangan software ini. Lalu yang ketiga ialah analisis pasar dan pemasaran. Maksudnya, Rimar harus menganalisis pasar terhadap produk jasa yang ditawarkan serta kompetitor yang memiliki bisnis serupa dan kelebihan bisnis ini dibandingkan dengan kompetitor. Dalam arti lain, ini merupakan strategi serta perencanaan dalam pemasaran bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Lalu yang keempat ialah analisis produksi, yaitu bagaimana sistem operasi pada bisnis Rimar ini berjalan. Lalu yang kelima ialah analisis sumber daya manusia. Lanjut yang keenam ialah analisis keuangan, yaitu Rimar harus mengidentifikasi peramalan pemasukan, pengembalian modal, pengembalian atas investasi, perhitungan daya ungkit, pendanaan berupa modal yang sekarang dimiliki oleh perusahaan ini, dan berapa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ke depannya. Lalu yang ketujuh, yaitu yang terakhir, eksekusi bisnis, yaitu tentang bagaimana bisnis pengembangan software ini nantinya akan dijalankan, bagaimana sistem operasional dari perusahaan pengembangan software ini, dan juga termasuk penyaluran jasa yang ditawarkan. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah, buatlah rancangan secara sederhana struktur organisasi di CV menurut pandangan Anda. Struktur organisasi atau pembagian kerja di dalam perusahaan itu mutlak diperlukan. Pembagian kerja berperan penting untuk memudahkan sebuah perusahaan menyelesaikan atau mencapai tujuan dan target mereka. Di sini, struktur organisasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan atau skill mereka untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dan mencapai tujuan bersama untuk perusahaan. Dan di dalam kasus ini, saya membagi menjadi 8 struktur organisasi. Di dalam kasus Rimar ini, saya merancang menjadi 8 bagian. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada project manager, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada sistem analis, yang kelima ada tester, yang keenam ada product owner, yang ketujuh ada marketing, yang kedelapan adalah akuntan. Bagian struktur yang pertama adalah direktur, di mana direktur ini merupakan bagian yang sangat penting karena direktur pemegang penuh kendali perusahaan dan juga dia sebagai pengambil keputusan dari proyek-proyek yang akan dia kerjakan. Yang kedua adalah project manager, di mana project manager ini memiliki kontrol penuh atas proyek yang sedang dikerjakannya, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kerjaan dari programmer, tester, product owner, hingga sistem analis. Project manager lah yang memegangnya.
Yang ketiga adalah programmer, di mana setiap perusahaan software wajib dan harus memiliki seorang programmer karena mereka lah yang membuat software. Dan juga programmer akan melakukan build program sesuai dengan instruksi dari sistem analis. Yang keempat adalah sistem analis, di mana sistem analis ini menganalisa apa yang dibutuhkan oleh seorang programmer dengan mereka akan memberikan solusi yang terbaik, hingga akan menjadinya sistem yang efisien dan praktis. Yang kelima adalah tester, di mana setelah programmer membuat software, software tersebut akan diuji oleh seorang tester, dan software tersebut akan diuji sesuai dengan standar operasi sistem pada perusahaan. Lalu yang keenam ada product owner, di mana seorang product owner ini harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan bagus, karena mereka lah yang akan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan seorang klien. Tidak hanya dengan seorang klien, product owner juga akan berkomunikasi dengan programmer untuk menyelesaikan solusi yang terbaik. Lalu yang ketujuh adalah seorang marketing, di mana seorang marketing ini akan mengurus di bagian pemasaran pada produk dan juga jasa. Lalu yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah seorang akuntan, di mana seorang akuntan ini akan mengawasi serta mengurus masalah-masalah keuangan yang terjadi pada perusahaan. Baik itu uang masuk ataupun uang yang keluar, itu akan diurus oleh seorang akuntan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan ketiga pada kasus pertama. Nah, dari kasus di atas kami dapat memberikan jawaban bahwa sebagai seorang pemimpin, Rimar harus mampu memahami dan mengetahui bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan umum dalam pekerjaan. Kebutuhan pertama ialah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, dengan begitu, Rimar dapat melakukan pendekatan motivasi dengan 2 cara. Pendekatan motivasi pertama ialah pendekatan motivasi klasik. Pendekatan motivasi ini dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan fisik. Contohnya ialah upah ataupun gaji dan insentif. Insentif sendiri diberikan sebagai imbalan atas prestasi kerja yang sudah diraih oleh para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan diberikannya insentif, perusahaan berharap agar para pegawai dapat berusaha lebih keras untuk meningkatkan prestasi kerja yang sudah mereka capai. Pendekatan motivasi kedua adalah pendekatan motivasi hubungan manusia. Pendekatan motivasi ini dilihat dari segi pemahaman emosional pemimpin dengan pegawainya. Karena manusia sendiri itu bukan hanya dinilai dari segi materi, tetapi juga interaksi ataupun hubungan dengan sesama manusia. Nah, di sini Rimar sebagai pemimpin harus memastikan bahwa para pegawainya merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan kerja. Ia harus paham apakah para pegawainya ada merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan kerja, ataupun para pegawainya mempunyai suatu masalah yang membuat dia tidak nyaman untuk berada di dalam lingkungan kerja. Nah, setelah melakukan pendekatan tersebut, maka Rimar dapat mempertimbangkan apakah dia harus membuat kebijakan baru ataukah ada suatu kebijakan yang harus dihapus ataupun diperbaiki untuk memperbaiki keadaan perusahaan yang terjadi sekarang. Baiklah, kita akan membahas permasalahan terakhir pada kasus pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan contoh controlling dapat dilakukan Rimar kepada Andri sebagai pegawainya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan controlling. Controlling sendiri mempunyai arti sebagai pengawasan, penyelidikan, dan evaluasi terhadap kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun contoh controlling yang dapat dilakukan Rimar kepada Andri, yang pertama ialah Rimar dapat melakukan pengecekan secara langsung guna memastikan apakah kinerja yang dilakukan oleh Andri benar ataupun tidak. Yang kedua, Rimar dapat meminta laporan hasil mingguan kepada Andri guna memastikan ataupun memantau perkembangan pekerjaan yang dilakukan Andri. Yang ketiga ialah Rimar dapat menentukan standar penilaian terhadap kinerja yang dilakukan Andri. Lalu yang terakhir, Rimar dapat membandingkan prestasi dengan standar penilaian yang sudah dilakukan Andri guna memastikan pekerjaan yang dilakukan Andri sudah sesuai SOP ataupun belum. Sekian jawaban dari kami.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.